Guys, cinta. Aku mau cerita deh. Jadi kan kemarin aku sempet pengen kacang hijau gitu kan. Terus aku main ke supermarket, aku cari. Ternyata ada loh yang jualan produk kacang hijaunya yang masih mentah gitu. Aku kira cuma dari pasar. Terus aku pengennya kan produk jadi ya. Jadi aku cari-cari lagi tuh. Ternyata banyak banget produk dari kacang hijau. Kayak sari kacang hijau, energen, dan lain-lain. Terus aku sempet mikir deh, kira-kira ada nggak ya produk dari kacang hijau? Nggak ada deh. Ada tahu, nama produknya itu tepung hankwe. Nah itu tuh udah banyak banget buat dijual di supermarket. Iya tahu tepung hanfu itu banyak kandungan zat gizinya, tahu salah satunya kayak karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor. Nah, karbohidrat itu bisa jadi sumber energi kita, tahu, dan kalsium sama fosfor juga bisa jadi salah satu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Oh, jadi itu kelebihannya. Tapi ya, setahu gua, tepung hanfu ini ada kekurangannya tahu. Setahu gua, tepung hanfu ini kan memiliki karbohidrat yang tinggi dan dapat menyebabkan pengumpulan lemak yang dapat mempengaruhi berat badan. Jadi tuh nggak baik banget buat konsumsi setiap hari. Dan setahu gua juga, tepung hanfu ini kan yang kita tahu dari tepung kacang hijau, dan dia itu memiliki aroma yang apek. Jadi kalau menurut gua nih ya, dia nggak bisa ganti tepung terigu sih. Oh gitu. Ya. Lihat deh, gue baca di berita kalau ternyata kacang hijau itu dia mengandung senyawa yang berbahaya. Kayak contohnya itu asam fitat, dimana dia itu akan menghambat penyerapan nutrisi. Dia itu karena sulit dicerna oleh tubuh. Terus juga selain ada asam fitat, dia juga mengandung purin, dimana dia itu akan meningkatkan asam urat dan juga mengandung tanin yang sulit dicerna oleh tubuh. Nah, selain dari senyawa berbahaya, dia itu juga ada kesulitan pengolahan nih. Kayak pada proses pengolahan itu waktu pemasakannya cukup lama, sehingga kayak nggak efisien gitu loh untuk pengolahan dalam jangka yang terbatas atau jumlah yang terbatas. Aku juga ternyata lihat tahu di TikTok, ternyata pertumbuhan ketersediaan nasional kacang hijau di Indonesia ini fluktuatif loh. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti musim panen, kenaikan harga, faktor ekonomi, bencana alam, dan juga masih banyak faktor lainnya. Ternyata ketersediaan kacang hijau ini dipengaruhi loh oleh jumlah produksi nasional. Tapi ya sebenarnya kacang hijau itu nggak selamanya buruk. Kan kita punya solusi. Contohnya nih, kayak senyawa tadi. Kan itu bisa dilakuin dari pra-pengolahan. Contohnya kayak penyimpanan, pemilihan bahan baku yang baik, pengeringan, dan pengemasan. Dan untuk fluktuatif tadi, itu tuh ada tahu salah satu caranya, yaitu dengan teknik konservasi. Nah, jadi kita tuh bisa menggunakan teknik konservasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem pertanian, makanya bisa dapat mengurangi fluktuasi tadi. Gitu. Udah, gue mau lanjut main. Baru tahu sih. Ternyata ada ada cara solusinya gitu ya dari Permasalahan tadi. Tahu nggak sih, walaupun tadi kata teman-teman itu kacang hijau itu banyak manfaatnya, ternyata kacang hijau sendiri itu di Indonesia kebanyakan diimpor dari luar negeri. Impornya itu kita itu terbesar nomor 2 di Indonesia. Kenapa impor itu terjadi? Karena kacang hijau sendiri di Indonesia itu ternyata mempunyai banyak ancaman, seperti ancaman kehilangan lahannya, terus juga ancaman dia kekurangan air dengan gulma, sehingga dia rebutan dengan gulma. Terus juga dia kekurangan nutrisi, terus juga kebanyakan pestisida, terus juga banyak hamanya loh. Tapi ya dari ancaman yang disebut tadi, kacang hijau tuh mempunyai peluang pemanfaatan yang lumayan besar loh. Kenapa? Di Indonesia tuh produksi kacang hijaunya lumayan besar dan itu bisa menjadi potensi untuk mengembangkan suatu inovasi produk baru. Gue udah baca ya beberapa jurnal, dia itu menyebutkan penelitian terbaru tentang inovasi produk dari bahan baku kacang hijau, di mana biasanya kacang hijau ini disubstitusikan ke makanan yang sudah ada. Contohnya tuh kayak mie basah atau cookies ataupun biskuit, itu kan biasanya pakai tepung terigu ya. Nah, mereka ini pakai tepung kacang hijau. Kenapa? Tepung terigu ini kan punya gluten, sedangkan kalau kacang hijau ini gluten free. Jadi kenapa sekarang tuh banyak mengembangkan kacang hijau sebagai substitusi dalam pemasakan kue seperti itu. Lalu juga ada kayak susu kental manis yang biasanya dia tuh menggunakan ekstrak sari kacang hijau gitu. Jadi biasanya kalau ekstrak sari kacang hijau itu dia baunya nggak enak ya, tapi ketika dia udah ditambahkan ke produk yang sudah ada, itu bisa menjadi peluang untuk jadi produk inovasi dan peluang pemanfaatan bagi kacang hijau tersebut. Ya, berarti sebenarnya kacang hijau sendiri itu banyak manfaatnya, tapi dia juga punya ancaman, terus juga dia mungkin belum banyak diinovasikan gitu. Betul. Nah,
Ternyata tanaman kacang hijau itu memiliki banyak keunggulan dan kelemahannya. Ya, semoga dari obrolan kami tadi dapat memberikan kesadaran bagi teman-teman sekalian untuk mengonsumsi olahan kacang hijau karena memungkinkan ketersediaannya untuk berlimitan. Wah, sekarang aku jadi paham. Teman-teman, udah paham belum?